para haters gitu ya, para pembenci-pembenci KDM, sampai pada ngegroyok di komentar-komentarnya gitu biasa. kan, sampai udah kayak ikan cupang dikasih empan lu pada, sampai pada berubut gitu kan, pada seneng, pada happy, bahagia banget kayaknya gitu ya. Tapi nggak ngapa-ngapa dah, kita kasih waktu buat mereka berbahagia gitu ya, terkait perselisihan ya, hal-hal sepele lah mungkin ya antara Pak Wagub dan Pak Sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan teman itu siapa yang terhormat anggota DPRD. Ya, Oh, terima kasih. Surono bikin memperkeruh itu. Pada kesempatan itu gitu. Tapi Ono Surono. kalaupun kelakar ya kurang elok lah gitu, kurang elok disampaikan dalam situasi rapat paripurna. Terima kasih. Nyinggung Sekda ya. Padahal menurut saya itu sesuatu yang wajar, apalagi di forum yang formal gitu ya. Oke. Ya. Ini Jawa ini. Apa yang disampaikan Pak Erwan itu karena apa? Karena secara apa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi bersama channelnya Anang Patir. Alhamdulillah kita diberi kesempatan yang sangat bahagia. Tidak sama Wagub sekarang yang sedang tidak baik-baik saja ya. Karena apa? Karena seorang DPRD yang memplanning salah satu Wagub gitu ya, jadi sorotan warganet gitu ya. Kasihan Wagub itu ya. Ini karena ulah siapa ya tahu sendirilah siapa orangnya gitu ya. Dan ada juga Ustadz yang katanya pengen ngajak duel, katanya Luhut berantem katanya gitu ya. Seorang Ustadz yang pengen ngajak berantem, entah apa alasannya, saya pun tidak tahu gitu ya. Oke, baiklah, langsung aja kita saksikan seperti apa pembahasannya karena ini sangat menarik gitu. Langsung aja saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Langsung aja check it out. Ya, izin pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat. Oke. Nanti untuk penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Saudara Sekda Jawa Barat. Karena saya dengan Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat. Supaya lebih real, lebih tadi sampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP, dan juga sekalian tanya ke mana wae Sekda gitu. Kan brengsek gitu ya. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan teman itu siapa yang terhormat anggota DPRD. Ya, Oh, terima kasih. Surono. Assalamualaikum, Langsung dijawab Jawa Barat anu istimewa, kumaha dama, simkuring nembe dongkap, nembe reureuh wangsul ti Pasir Munjul, Kabupaten Purwakarta. Ditugaskeun ku Pak Gubernur Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ngadampingi kunjungan kerja Pak Menko PMK. Ya kangge ningal pasca bencana pergeseran tanah di Pasir Munjul. Aya 248 jiwa terdampak, 83 kakak, 68 bumi. Ya Pak Menko nasihan simpati, bantosan, tur ngadorong akselerasi penanganan bencana, utamina pasca bencana. Ya, Wagub, dengerin nih Wagub. On the spot langsung ke lapangan, kangge mempercepat evakuasi, Kerja lapangan, memetakan rencana relokasi. Ya, Wagub. Demi itu, Rengse mendampingi Pak Menko, simkuring langsung konsolidasi sareng Pak Sekda Purwakarta, sareng kalak BPBD Provinsi, sareng Kabupaten, kangge ngarumuskeun rencana tindak lanjut relokasi, tur mastikeun dukungan logistik, layanan kesehatan, tur nu sanesna kangge para pengungsi. Kukituna simkuring
ngadugikeun hapunten kasuhun tadi teu tiasa ngiring rapat paripurna DPRD. Margi waktosna bersamaan sareng kegiatan di Purwakarta. Sekali deui nada tawakuf. Nah, padahal sareng kinerja simkuring insyaallah warganet biasa cek recek rekam jejak simkuring. Sanaos ari sae mah pimanaeun saurang Wagub kemana aja ya? simkuring totalitas kangge ngawangun Jawa Barat. Kok baru menanyakan sekda gitu ya? Dibantos ku wargi-wargi ASN tangtos dina arahan Pak Gubernur sareng Pak Wakil Gubernur. Sakomo deui Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ngadugikeun ya ASN ya termasuk sekda di dalamnya ulah lempoy gitu tapi kedah pok tolong kudu rancingeus. Semangat Seueur program Pak Gubernur anu luar biasa bahkan outside the box ya eta sasapisan ya di backupna upami sekda sareng jajaran henteu on the spot oge henteu di lapangan lumawi simkuring anu bertugas kangge ngarumuskeun kawijakan mulai tina identifikasi masalahna kemudian agenda setting sareng rumusan solusi ya ngabantos kepala daerah ya kedah tiasa merasakan situasi kondisi atmosfer di lapangan ya lapangan upami henteu tiap dinten aya di gedung sate simkuring aya di dinas-dinas atanapi aya di lapangan ya upamina seueur anu kedah dikoordinasikeun dikonsolidasikeun simkuring di rumah dinas margi aya ruang rapat aya ruang kerja oge di rumah dinas seperti itu gara-gara nama ono tapi begitu framing terus ini cari muka terus ya, cadu mundur pantang mulang mun maksud tercan laksana ya kangge pelaksanaan tugas urang ngageduan kewajiban kangge mempertaruhkan apapun jiwa raga bahkan kangge rakyat Jawa Barat tapi hapunten datang tos dina prakanana seueur kakirangan kirang tata semangat diduga terus lah simkuring kerap lulus ka Pak Gubernur loyal ka Pak Gubernur tangtos simkuring oge loyal ka Pak Wakil Gubernur ya dan loyal oge ka wargi-wargi para ASN sareng mitra kerja stakeholders anu sanesna mangga urang sasarangan abaikan aja yang begitu malah basekda abaikan Jawa Barat lembur diurus tota ditata Jawa Barat istimewa. Untuk sinetron saya baru pertama ya pertanyakan ini peran di sini saya sebagai Wagub pensiunan ngapain dan gitu. tarik untuk berjualan tahu. Sibuk Untung syuting dialognya kan? pendek-pendek jadi bisa langsung baca belajar sebentar langsung Wagubnya kalau kasih buk syuting anjay artis dadakan guys perfilman Indonesia lebih baik lagi ya seperti dulu karena talenta kan Anda tahu ya preman pensiun itu mendukung calon siapa itu ya Jawa Barat ini semakin bagus lagi semakin keluar lah talenta mereka. Yang lagi rame terkait udah cuitannya Simpel Pak Wakil Gubernur ini Pak Erwan langsung di muncul. acara rapat paripurna bersama anggota Dewan DPRD Jawa Barat yang tentang Kosekda itu gue liatin ya para haters gitu ya para pembenci KDM sampai pada ngegroyok di komentarnya luar gitu biasa. kan sampai udah kayak ikan cupang dikasih empan lu pada sampai pada berubut gitu kan pada seneng pada happy bahagia banget kayaknya gitu ya tapi nggak ngapa-ngapa dah kita kasih waktu buat mereka berbahagia gitu ya terkait perselisihan ya hal-hal sepele lah mungkin ya antara Pak Wagub dan Pak Sekda gitu bisa jadi miskomunikasi lah ya. Lagi pula nih ya Pak Wagub kalau memang ada hal yang harus dibicarakan secara bersama harus diadakan rapat secara bersama ngapa kagak japri aja sih kagak mungkin kan kagak punya nomornya Pak Sekda begitu juga Pak Sekda kagak mungkin kan dia punya nomornya ini nomor Pak Wagub pasti pada punya satu sama lain iyalah pasti gitu dong kan? Ayo yuk diskusikan secara baik-baik jangan saling sindir kayak begitu di depan media sosial udah tahu kan di situ mah di dalam gedung DPRD itu banyak banget yang kagak suka sama Pak Deddy Mulyadi pada happy mereka para elit itu itu tidak memiliki suka tujuan ya visi dan misi yang sama kan ingin apa ingin membuat Jawa Barat istimewa ingin membuat Jawa Barat maju jadi jangan hanya karena hal sepele menjadi riuh ricuh gitu menjadi konsumsi publik tidak yang boleh akhirnya begitu melebar ya. kemana-mana
Padahal sebenarnya bisa jadi kalau udah ketemu mah kalian biasa-biasa lagi begitu. Hanya karena sepenggalan video langsung tuh dirame-ramein kemana-mana. Kasihan ntar itu para pembenci KDM, bahagia-bahagia tahu-tahu ntar terjun bebas lagi, merenung lagi ya. Jangan dikasih ini PHP sama kita. Udah gitu lucu juga ya. Udah nyengget-nyengget pada Deddy Mulyadi, ngegiring-giring opini, ngejek-jekin pada Deddy Mulyadi, ternyata kagak mempan. Sekarang yang dijadiin sasarannya orang-orang yang ada di sisi kanan depan belakang pada Deddy Mulyadi. Dijadiin sasaran itu. Gara-gara mau ngasih sasaran ke KDM kagak berhasil-berhasil, akhirnya mah orang-orang kiri kanan depan belakangnya Pak Deddy yang udah mulai disengget-sengget tuh, udah mulai diadu-adu. Udah ya, sekarang mah udah ayo menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan bijak ya, dengan dewasa gitu. Udah, dewasa, gitu. Jangan nyampe riuh ricuh kemana-mana gitu. Di dalamnya kepengurusan itu harus baik-baik aja karena kalian ingat punya satu tujuan visi misi yang sama. Udah gitu aja ya. Pada kesempatan kali ini saya warga ingin Jawa sedikit Barat menyuarakan suara rakyat mengenai satu fenomena yang terjadi di rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Pada kesempatan itu Wabub Bapak Erwan menyentil kepada Sekda yang mengatakan saya tidak akan menjawab yang akan pertanyaan dari para anggota dewan. Yang akan menjawabnya yaitu Bapak Sekda katanya gitu. Dan tolong juga tanyakan kemana tanah ke kantor. Nah, menurut saya kurang elok itu beliau tidak berlaku dan berkata seperti itu di hadapan tidak usah berkata seperti anggota itu dewan harusnya. gitu. Kalaupun ada masalah internal antara gubernur, wakil gubernur dan sekda, kenapa tidak dibicarakan secara internal? Dibicarakan di dalam rapat paripurna. Sedangkan yang kita tahu bahwa anggota DPRD Jawa Barat itu lagi nyari-nyari kesalahan dari pemerintahan Deddy Mulyadi. Sekarang kenapa Bapak Erwan ingin memperkeruh suasana gitu? Saya. Jadi maaf kalau saya salah. Apakah itu hanya kelakar candaan atau serius? Gitu, saya kurang paham pada yang bikin memperkeruh itu pada kesempatan itu gitu. Tapi ono surono kalaupun kelakar ya kurang elok lah gitu, kurang elok disampaikan dalam situasi rapat paripurna. Terima kasih. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota. Ini apa lagi? Terima kasih. Melihat komentar di PT itu ya, sepertinya banyak yang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Erwan itu terlalu berlebihan ya, nyenggol-nyenggol sekda ya. Padahal menurut saya itu sesuatu yang wajar, apalagi di forum yang formal gitu ya. Ya. Ini Jawa ini. Apa yang disampaikan Pak Erwan itu karena apa? Karena secara apa ya, struktur pemerintahan memang yang harus memimpin barisan administrasi pemerintahan itu sekda. Yang memahami hal-hal teknis tentang pemerintahan itu ya sekda. Karena apa? Belum tentu gubernur dan wakil gubernur itu siapa ini ya? Ahli di bidang administrasi pemerintahan. Apalagi sebelum dia menjabat. Ono pasti ini ya. Udah ada sebelum ada Bapak Suruhan Ono ini nih. Jadi wajar apa yang disampaikan oleh Suruhan Ono ini pasti bukan kertakan, itu bukan. Itu harus sesuai tupoksinya. Kalaupun misalnya Pak Gubernur ke lapangan, nggak usah sekdanya ngikut-ngikut. Masih banyak cara alat komunikasi kan. Malah menurut saya ini Suruhan Ono ini pasti ini. Dan untuk mewakili pemimpin daerahnya ya Wagub kalau gubernurnya keluar. Wagubnya sibuk syuting. Perundang-undangan tertulis wakil gubernur tugasnya membantu gubernur, memegang pemerintahan bersama gubernur. Artinya apa? Naon digawain Kang Deddy sajalan, naon digawain Kang Deddy sajalur. Hampura Pak Haji Erwan Setiawan kurang mataran ningali Pak Gubernur dina kontenna atawa cacaritan batur secara langsungnya di depan anggota dewan gitu, di depan birokrat yang lain ngingirakeun Pak Sekda atau bawahan lainnya. Urang tinggal 5 ka Pak Sekda teh Kang Deddy teh petarung, malah mengayomi orang meninggalin aja. Kalau Kang Deddy bilang kerjanya banyak di lapangan, ikutin kerjanya banyak di lapangan. Ini masalah olah Kang Erwan itu nggak sejalan sama Pak Gubernur, terus kurang mempelajari apa yang sedang dilakukan oleh Pak Gubernur. Saya kira menjawab permasalahan BPJS itu cukup ditanyakan, cukup untuk dicari akar masalahnya, untuk dicari penyelesaiannya. Dan kalau Kang Erwan ada di ruang rapat, bisa nyeritain lagi. Kang Erwan secara hierarki
di luhurna sekda betul. Tapi tong gitu atuh, nggak elok. Jangan Pura, begitu ya Pak Karyawan, Sekda ya. Semoga Ya, Kang Pak Ewan Sekda. masih tetap pada Jawa Barat istimewa. Pak Wagub. Visi misinya masih satu jalur sama Kang Didi. Salir Pak Dedi. Oke, ini Ustadz nih yang lagi viral nih. Dilihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, jangan ngomong politik. Kain berarti begitu. Ah gitunya lamun jelema dicokot alasna jadi babarawakan tepuku ngajak gelut lah nu tadina ahli agama jadi we ahli adat-adatannya tong gitu Pak Ustad tawon gitu Pak Ustadnya punten pisan Pak Ustad anggur kedamasian contoh anu sae kanggo masyarakat Bisa Pak Ustadnya itu harus tapi pada menjadi gelut mah contoh hubungan yang si Romo baik. ngiring ka garongan Bisa baik. tah gitunya Abdi kira patos paham karena si ceramahna, Ya, tapi saya juga tidak paham. sadik menyebutkan gubernur tolol kumaha ieu teh si ceramahna anu jelas gitu nya. Manawi aya nu gaduh video fullna biasa dikintun ke abdi. Kalau yang punya fullnya silahkan kirim ini ke Danili ya. Raosan mah gubernur teh Bisa kirim ke saya juga. Geus pesantren mah ulah dipilueun kana hal politik. Urus wae umat itu manawi gitu. Nah terus ayeuna ulama ku pada di derajatnya ditinggikeun geus nguruskeun agama atau kupilueun kana politik gitu maksudnya. Nah nyebutkeun tolol itu kumaha ieu teh. Pokok nama ngan samenit. Nah, ini yang lagi viral. Makanya Pak, kalau kita suka melanggar hukum, janganlah memilih para pemimpin yang jujur, yang taat sama aturan, yang ingin membangun wilayahnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pilihlah yang korup Karena ya. orang-orang yang suka melanggar hukum, misal contoh, membangun rumah di atas tanah negara tanpa izin, jualan di trotoar dan lain-lain, orang-orang seperti ini pasti akan bersinggungan dengan para pejabat yang jujur ini. Nah, Karena pasti para pejabat yang ingin memajukan daerahnya untuk menjadi lebih baik lagi pasti akan menertibkan orang-orang seperti ini. iya pasti. Itu sudah apa ya disebutnya itu sunatullah, sudah suatu kepastian. Orang-orang yang suka melanggar hukum pasti akan bersinggungan dengan orang-orang yang jujur yang ingin menertibkan gitu loh Pak. Jadi kalau orang-orang yang suka melanggar hukum yang memilihnya ya calon pemimpin ya kok yang korup gitu, yang gak peduli sama rakyat, barulah mereka tidak akan disinggung, tidak akan ditertibkan. Ya jangankan menertibkan, melihat jalan rusak aja mereka. Apa ya? Gitulah karena akal sehat urang itu dipakai Nah, ini coba lagi ini. Assalamualaikum Kang, izin komentar. Terus terang Kang, Banyak saya hater-hater merasa ya yang tersinggung. Abdi ngerasa kasinggung ku statement Akang. Di mana Akang berstatement warga Jawa Barat teu make akal para sehat hater-hater milih langsung pemimpin teh. ditanggapi Katipu sama pendukungnya pencitraan. Kang Deddy Mulyadi ini ya. Lamun dibolekerkeun, lamun secara terang-terangan warga Jawa Barat anu milih Kang Deddy Mulyadi milihna teu marake akal sehat. Wah, Terus terang saya selaku pemilih Kang Deddy Mulyadi tersinggung. Da perasaan urang milih saha wae kahirupan urang sapopoe akal sehat mah dipake da urang mah lain nu gelo. iyalah. Bener teu? Bener lah. Ayeuna kieu Kang. Urang milih si A. Si A eta teh melakukan kesalahan. Wajar ngaranna ge jelema. Urang anu milihna teu kudu disebut teu make akal sehat. Da saha nu nyaho, bener teu? Bener. Jeroan jelema mah moal aya anu bisa nempo iwati dirina jeung Gusti Allah. Ya. Jadi omat eta cariosan teh. Minan, ya Ulah minallah, nyebutkeun anu milih Kang Deddy Mulyadi milihna teu make akal sehat sarua jeung nyarwakeun urang jeung nu gelo. Saha anu milih Kang Deddy Mulyadi kamari teu make akal sehat disarwakeun jeung nu gelo. Da hanya nu gelo anu kahirupanna teu make akal sehat. Punten Kang, mengkritik menang, boleh silahkan. Ya, tapi boleh lah, yang mengkritik mah objektif boleh. bahasanya yang enak didengar. Jangan sampai kritikannya menyinggung perasaan orang lain. Nah, ketika itu, Akang gitu ya. membawa-bawa pemilihnya Mengkritik KDM disebut boleh, pemilih tapi KDM harus tidak dengan memakai akal bijak, sehat. ya. Berapa juta orang yang akan tersinggung? jadi sendiri sekarang sudah viral Ini. banyak yang menyesal. Ini siapa lagi ini? Aktivis kampung. Aduh, Pak Dodi. Oh, Jadinya aktivis masuk ke bayang kampung kan ya. lamun ngomong teh terlalu berlebihan. Teh maksudna Dari naon? dulu Ya. ini aktivis kampung ini. Warga menyesal memilih Kang Deddy Mulyadi. Warga kampungnya Kang Deddy Mulyadi menyesal teh seperti apa? Itu yang pertama. Kang, ya ku aing diberi nyaho. Contoh, warga kampung Kang Deddy Mulyadi Bejaan, kata aya bejaan. 2 juta.
sebanyak 1.200.000 sampai 1.500.000 menyesal memilih Kang Deddy Mulyadi. Nah eta baru asup eta mayoritas soalnya ya. Tapi lamun anu menyesalna 100 jelema, 200 jelema, 300 jelema, 400 jelema, eta mah lain bagian dari menyesal, tapi bagian dari orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti dengan aturan yang berlaku, aturan anu bener-bener, aturan bener. Ya, loba eta teh jelema anu tidak menaati peraturan teh banyak, tapi itu paham. Bahkan aya nu paham, aya nu mengerti, paham dengan aturannya, tetapi ketika menimpa orang tersebut jadi lupa tidak mengerti, jadi api-api poho anu aturan teh. Kusabab naon? Egois jelemana, teu kirmi. Kitu nya Dod. Ya. Terus berikutnya Kang Lodi diteruskeun dia. Berikutnya kan Kang Lodi mere video yeuh. Mere video ada salah seorang warga yang katanya menyesal memilih Kang Deddy Mulyadi, nyoblos nama semenit, rugina 5 tahun. Yang dipermasalahkan adalah masalah penggusuran warung-warung di pinggir jalan. Sebelum saya menjelaskan, saya akan kasih tahu prinsip hidup yang simpel. Prinsip hidup yang simpel untuk seorang manusia pertama begini. Ketika itu hak orang lain, jangan pernah diganggu. Jangan pernah ikut campur. Ketika itu hak kita, maka ketika ada orang lain mengganggu hak kita, lawan anjing sabubukna. Nah, itu prinsipnya simpel. Harga diri seseorang, hak seseorang, ketika ada yang mengganggu, lawan. Tetapi ketika kita melihat itu adalah hak orang lain, punya orang lain, bukan hak kita, jangan banyak gaya. Ya, jangan banyak protes. Sekali lagi itu hak batur. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Ku agama geus dibejaan teu meunang eta teh Allah mah tidak suka. Ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan kawanku? Kan begitu di dalam Al-Qur'an juga. Ya. Nah, berikutnya untuk warga yang protes. Anda paham tidak? Ketika Anda berbicara, tidak akan ada warung di pinggir-pinggir jalan ketika tidak ada izin dari pemerintah setempat. Nah, itu yang diberi paham. Apa itu? Lamun setiap pemerintahan pasti aya anu gelona, aya oknumna. Di keluarga ge moal bener kabeh pasti we aya anu pabelitna. Pasti ada. Bambu saja tidak akan lurus semua, pasti ada yang bengkok. Ya. Nah, begitupun yang dialami oleh masyarakat yang warungnya digusur. Itu akibat dari izin para oknum, di mana oknumnya tidak mikir, hanya mementingkan kepentingan pribadi. Itulah. Mengizinkan untuk mendirikan warung di tanah negara. Warung nanti pabalatak diraruci teh. Nah, sekarang datang pemimpin yang hebat, pemimpin yang taat aturan, lalu ingin menata kembali sesuatu hal yang berhubungan dengan tanah milik negara, ditata. Terserah ditatanya mau dijadikan apa. Yang penting mau ditata kembali, karena itu adalah hak negara. Dan yang kembali, yang mengalihfungsikan tanah tersebut, ya orang dari perwakilan negara, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau sebagainya. Ya kurang berenya hode ya. Ketika oknum itu memberikan izin, lalu sekarang datang pemimpin yang menaati peraturan, lalu menggusur warung-warung yang ada di tanah negara, kenapa harus marah? Kenapa harus ngambek? Nah, habet kudu julid. Ya, harusnya warga yang dulu menempati warung selama berpuluh-puluh tahun bersyukur dan berterima kasih. Berterima kasih kepada pihak oknum yang memberikan izin, karena sudah diberikan kesempatan berpuluh-puluh tahun untuk berusaha mencari rezeki. Kalau mikir nih ya, orang yang mendirikan warung itu sudah persiapan bagaimana kalau suatu saat nanti warung ini digusur, akan dialihfungsikan oleh negara ketika muncul pemimpin yang hebat, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang menaati peraturan. Iya. Kan mikir, sudah persiapan, sedia payung sebelum hujan, lain kangenahan, mentang-mentang geus maya retribusi ka oknum pemerintah. Begitu pemerintah yang hebat itu datang ingin merapihkan nararambek, teu narima, bahkan meminta ganti rugi. Apa ya? Kan aneh. Sekarang gini, biaya retribusi berapa per minggu, berapa per bulan? Apakah sesuai jika kalian harus membeli tanah tersebut? Moal ka bedag beli tanah pinggir jalan, tanah negara mahal. Retribusi berapa? Mahal, kan? Iuran berapa? Penghasilan kalian per hari, per minggu, per bulan tanah berapa? Pinggir jalan itu kan coba bandingkan gitu ya. Dan selama kalian menempati tempat itu sampai dengan digusurnya, kira-kira kalau kalian menabung sudah mendapatkan berapa puluh juta, berapa ratus juta kalau kalian nabung untuk persiapan masa yang akan datang ketika digusur. Ya, betul tidak? Mikir tuh harusnya. Mikir Dodi. Kenapa harus menyesal kepada pemimpin yang hebat? Ada yang lagi sibuk ngonten nih. Aduh, Pak Ono. Saya bapaknya masih ingat lah. Ayah video bapak nu viral. Bapak pernah mengeluarkan statement kieu. Bertobatlah ya kepada para konten kreator gitu. Bapak. Nah, ayeuna Bapak jadi loba ngonten, Pak. Apakah Bapak sudah menemukan jalan yang lurus? Sudah menemukan jalan yang baik dan benar? Sudah mendapat hidayah gitu, Pak? Lanjutkan, Pak. Mudah-mudahan Bapak lain pencitraan hukumnya. Semoga Bapak sukses jadi pejabat anu jauh tina kata korupsi pokoknya mah. Pokoknya mah saya ngadukung Bapak. Mantap, Pak. Mantap.
Saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jawa Barat istimewa. Hah? Gubernur Jawa Barat fokus konten? Kalau Gubernur Jawa Barat fokus konten, Anda saya bilang fokusnya sama duit mulu. Fokusnya sama dana hibah mulu. Segala ngomong di anak tirikan sama Kang Deddy Mulyadi. Kemarin-kemarin kemana aja kalian? Pada kenyang sama dana hibah yang segitu banyak, puluhan miliar, ratusan miliar. Pada diem aja, nggak bikin Jawa Barat jadi istimewa. Kan katanya kalau pondok pesantren adalah pilar utama membangun Jawa Barat istimewa. Lah, dari dulu kalian pada kenyang, pada dapat dana hibah banyak terlalu ya. kenyang Jawa ya. Barat masih gini-gini aja. Lah sekarang dana hibah dipangkas ya. Ingat, dipangkas bukan di stop. Kirain Misalkan nih kalian dibenerin lagi, punya pondok dibenerin. pesantren Malah. yang dapat dana hibah itu 10 miliar, sekarang cuma dapatnya 100 juta. Itu pun sesuai kebutuhan. Begitu. Kan dulu mah kagak. Yang punya yayasan atau pondok pesantren yang punya akses politik di Jawa Barat dapatnya banyak, sementara yang pondok pesantren yang kecil-kecil nih yang kagak punya akses politik dapatnya kecil, terus bahkan kagak dapat. Sekarang diadilin nih sama Bapak Aing, pondok pesantrennya yang sesuai kebutuhan, jangan dulu mulu. Sementara infrastruktur di jalan lu pada butut, pada jelek, sementara dana hibah hampir ratusan miliar, bahkan mencapai 3 triliun. Uset, dia enak bener itu. Makanya sekarang mah jangan memprovokasi rakyat Jawa Barat soal isu agama. Udah nggak mempan sekarang, emang dulu diprovokasi soal agama kita langsung turun ke jalan, langsung demo, takbir. Kagak zamannya sekarang mah cerdas. Terutama sebagai dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Kami nih rakyat Jawa Barat, gua nih sebagai warga Jawa Barat tahu semua. Oh ternyata dana hibah itu banyak yang dikirim ke Garut, ke Tasik. Sekarang juga saya juga baru tahu gitu Garut. ya. Karena punya akses politik. Karena Kang begitu. Deddy Mulyadi. Dan gue bingungnya Mang Ono ini setiap turun ke lapangan kemarin yang ke Purwakarta memprovokasi warga ini suruh klarifikasi, suruh ngomong, bikin gaduh. Setelah sekarang ini juga bikin gaduh lagi tuh pondok pesantren. Harusnya tuh Mang Ono tuh ngapain di situ? Kan Mang Ono juga wakil ketua dewan DPRD Jawa Barat, harusnya bantu. Ngapain sih suruh ngomong buat jadi memprovokasi Kang Deddy netizen. Mulyadi mulu, seakan-akan tuh Kang Deddy Mulyadi mulu yang disalahin apa-apa. Lapor Kang Deddy Mulyadi, padahal Mang Ono juga ke situ kan sebagai anggota dewan, wakil rakyat, harus netizen bantu dong. gitu ya. Mulu nih Mang Ono nih, bener-bener udah kemarin diem enak saya, sekarang bikin gaduh mulu Mang Ono nih. Terus ini ada berita terbaru, Mang. Apalagi ini. Mang Ono Surono keliling belusukan ke pesantren-pesantren. Oh, bagus itu kalau ke pesantren mah. Ngapain dia ke pesantren mau ngaji? Bukan. Oh, bukan. Bukan mau ngaji, Mang. Kakak ini kali mau merubah partainya jadi partai syariah. Syariah. Bukan. Terus mau ngapain kan? Mau ngebahas soal dana hibah, Mang. Oh, Biar cepat cair kali. mana buktinya? Ada, Mang. Saya punya videonya. Oh, putar. Ya kan. Ya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Pak Ono wakil ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini adalah momen penting bagi kami, bagi pondok pesantren Jawa Barat. Karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jawa Barat istimewa. Tuh, itu, Mang. Itu. Nah, kalau menurut Mamang itu omongan si Pak Kiainya disetting nggak? Ya kalau di setting bagus dong jadinya. Bisa tanya sih, Mang. Ya berarti Bang Ono hebat. Ternyata dia punya bakat terpendam. Sutradara gitu ya. Jadi sutradara. Jadi sutradara. Ya kan kemarin dia udah mengarahkan dialognya Kades Pasir Munjul. Bagus dia mengarahkan dialog. Ini juga dia mengarahkan dialog. Ada perwakilan Bapak Kiai. Nah, ada bakat jadi sutradara. Jadi sutradara apa? Dia cocoknya main film misteri. Judulnya Misteri Penyaluran Dana Hibah. Sekarang masih misteri. Tapi kalau dia bikin film misteri kasihan juga ya. Banyak soalnya misteri yang harus difilmkan sama dia. Emang banyak, Mang? Ya kayak misalnya satu lagi misteri utang BPJS gitu. Atau bisa bisa dikombinasikan antara dana hibah sama utang BPJS. Jadi misteri anggaran yang tertukar. Tapi film misteri sama film hantu, Mang, setan-setanan. Bukan lah. Saya mau tahunya film misteri itu hantu. Itulah salahnya orang-orang di Indonesia. Salah bagaimana? Kalau film yang hantu-hantuan, setan-setanan, itu mah masuknya kategori horor, bukan misteri. Oh iya. Kalau misteri mah film yang sulit diungkapkan, fakta yang sulit diungkapkan, kayak misteri, bukan horor. Tapi kalau si Mang Ono jadi sutradara film horor, hantu-hantuan gitu, setan-setanan cocok nggak? Atau kalau film hantu-hantuan setan-setanan mah kayaknya kurang cocok, Iwan. Emang kenapa, Mang? Kurang cocok? Ya kan Mang Iwan tahu nih, tugasnya setan itu apa? Apa coba, Bang? Yaitu membujuk orang-orang untuk berbuat dosa. Iya benar itu. Nah berarti kalau jenis filmnya kayak begitu, Mang Ono nggak cocok untuk jadi sutradara. Terus cocoknya jadi apa? Dia cocoknya jadi pemeran utama. Jadi setannya gitu. Aduh, Mang Ono.
mungkin sekian dulu ya videonya. Aduh, mau no. Ya jadi begitu ya guys. Setiap ada kegiatan, ada kebijakan, itu yang paling terdepan itu siapa? Itu dia Mang Ono gitu ya. Membuat gaduh masyarakat Jawa Barat terus itu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian dan bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi bagi kalian, bagi kita semua ya. Jangan terbawa apa namanya, pokoknya jangan terbawa suasana yang negatif gitu ya. Kalau perlu cari bukti dulu yang kuat apa gitu ya. Jangan suka menyimpulkan sesuatu itu dengan tergesa-gesa gitu ya. Nanti kalian dibully sama para netizen. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya cuma bisa merekomendasikan para netizen seluruh Jawa Barat ya, khususnya untuk Jawa Barat. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bye bye.